kalau diberikan epsilon positif dan U itu anggota A, maka ada delta. Ini deltanya itu bergantung terhadap U dengan ini. Jadi deltanya itu ya, deltanya itu bergantung terhadap epsilon dan U. Ya. Mungkin untuk U1 dengan U2 deltanya beda walaupun epsilonnya mungkin sama. Gitu ya. Jadi ini deltanya ini bergantung terhadap epsilon dan U. Ini untuk kekontinuan. Kontinu pada titik. Ya, sehingga berlaku ini standar. Ya. Nah, sekarang perhatikan definisi epsilon, definisi kontinu seragam. Ya. Oh, ini non uniform. Oke, di sini kontinu seragam. Ya, pada saat kita mendefinisikan kontinu di titik tadi, U-nya itu sudah tertentu di awal. Tetapi di sini kalau dia kontinu seragam, ya, dikatakan kontinu seragam pada A, pada sebuah himpunan ya. Itu jika saya ambil epsilon sembarang, maka deltanya itu untuk U1, U2, U3, dan seterusnya nilainya sama. Jadi delta ini hanya bergantung terhadap epsilon. Ya. Sehingga jika X dan U-nya anggota A, maka kita bisa menyimpulkan ini. Jadi perbedaannya di sini. Ya. Kalau di sana ada U1 deltanya delta 1, U2 deltanya delta 2, U3 deltanya delta 3. Tapi kalau di sini enggak, untuk U sembarang, maka deltanya sama. Ya, deltanya sama, maka disebut dengan kontinu seragam. Nah, kemudian dari pendefinisian kontinu seragam ini, kita lihat kriteria yang tidak kontinu seragam. Ya. Tidak kontinu seragam. Di sini yang kedua, jadi F dikatakan tidak kontinu seragam, kita bisa kalau ada epsilon 0 positif, dan untuk setiap delta positif, kalau saya punya X delta U delta di A, maka jarak X delta dengan U delta kurang dari delta, tetapi nilai fungsinya F X delta dikurangi FU deltanya lebih besar dari epsilon 0. Ya. Atau kita bisa menggunakan definisi yang ketiga. Ini kenapa saya sebut definisi, karena di sini ngomongnya statementnya ekuivalen. Ya. Jadi pernyataan itu ekuivalen, implikasi. Yang ketiga itu terdapat epsilon 0 positif dan barisan. Jadi ini menggunakan kriteria barisannya. XN dikurangi UN sama dengan 0, artinya apa? XN dengan UN itu barisan, kalau dia konvergen ke bilangan yang sama. Ya. Tetapi FXN dengan FUN-nya itu tidak konvergen ke bilangan yang sama. Ya. Ini untuk kriteria tidak divergen. Nah, sekarang coba Bapak Ibu perhatikan, di sini ada contoh konvergen biasa. Ya. Konvergen biasa. Nah, di sini Ibu perhatikan bahwa deltanya di sini bergantung terhadap U dan epsilon. Ya. Kalau bergantung terhadap U epsilon, maka dia nanti tidak kontinu seragam. Ya, dia bergantung terhadap U dan epsilon. Sedangkan pada kekonvergenan itu tidak bergantung terhadap U-nya.
Sorry, bentar. Terima kasih Bu Imas. Bapak Ibu, kedengeran nggak Bu Imas? Oke. Untuk penguji yang pertama, silakan Pak Lukman. Terima kasih Bu Vita. Selamat Bu Imas. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, jadi di sini ada beberapa akibat dari sebuah fungsi itu kontinu atau kontinu seragam, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau dilihat dari definisi yang tadi, antara kontinu dengan kontinu seragam lebih ketat yang mana syaratnya? Lebih ketat yang mana syaratnya? Kontinu seragam. Kontinu seragam. Jadi, apakah kontinu berakibat kontinu seragam atau kontinu seragam berakibat kontinu? Kontinu seragam berakibat. Kontinu seragam berakibat kontinu, ya. Jadi kontinu seragam berakibat kontinu. Jadi fungsi kontinu itu belum tentu kontinu seragam. Ya. Jadi ada fungsi yang kontinu tetapi tidak kontinu seragam. Tetapi kalau kontinu ditambah dengan kontinunya pada interval tutup dan terbatas, ya, maka dia kontinu seragam. Jadi kontinu ditambah dengan kontinunya pada interval tutup dan terbatas, ini dua-duanya harus ini ya, tutup dan terbatas, ini dua-duanya harus terpenuhi. Maka berakibat pada kontinu seragam. Ya. Ini ditambah syaratnya supaya menjadi kontinu seragam. Ya. Kemudian ada fungsi Lipschitz. Ya, fungsi Lipschitz. Fungsi Lipschitz di sini coba Bapak Ibu perhatikan, sebuah fungsi dikatakan fungsi Lipschitz jika ada K positif sehingga fx dikurangi fu kurang dari K harga mutlak X dikurangi U, di mana XU-nya anggota A. Ya. Jadi ini F itu Lipschitz pada A. Di sini disebut dengan kondisi Lipschitz ya. Atau fungsinya fungsi Lipschitz atau F itu memenuhi kondisi Lipschitz. Gitu, biasanya disebutkannya begitu. Nah, kalau fungsinya fungsi Lipschitz, maka fungsinya kontinu uniform. Ya. Ini sudah ada penjelasannya di sini, pendefinisian sini. Jadi ada syarat perlu yang mengakibatkan sebuah fungsi itu fungsi kontinu seragam. Jadi di sini kontinu seragam pada interval tutup dan terbatas. Yang pertama bisa menggunakan itu atau menggunakan fungsinya fungsi Lipschitz. Jadi fungsi Lipschitz maka kontinu seragam. Pertanyaan saya yang berikutnya, apakah fungsi kontinu seragam itu pasti Lipschitz? Tidak, Bu. Tidak. Contohnya apa? Belum tahu contohnya. Belum tahu contohnya.
Oke, jadi di sini ya lipsit itu continue, seragam. Coba kita lihat contohnya ya. Nah, ini sebenarnya di sini contohnya ada di bagian B ya. Tidak semua continue uniform itu merupakan fungsi Lipschitz di bagian B yang di sini. Bapak Ibu bisa perhatikan. Di sini contohnya adalah fx sama dengan akar x. Ya. Akar x. Ya, oke. Ini akar x. Oke, di sini coba y-nya kenapa itu? Kenapa? Coba siapa yang bisa menjelaskan?
Oke, mungkin saya sederhanakan ya pertanyaannya. Kalau Lipschitz itu kan bentuknya kayak gini ya, ya nggak? Ya, saya ngambil Lipschitz-nya. Kemudian fungsi Lipschitz ini kan bisa disederhanakan jadi begini kan? Ya, benar nggak? Betul. Nah, ini tuh bentuk pembagian itu sebenarnya mengartikan apa sih nih? Ini mengartikan apa? Fx dikurangi Fu dibagi X min U. Mengatakan hah? Nilai konstanta. Apa? Delta Y per delta X ya. Iya, apa itu? Gradien. Gradien. Ya, pendekatan gradien kan? Sebenarnya bukan gradiennya, tapi pendekatan gradien. Ya, gradiennya itu terbatas, dibatasi. Tetapi coba Bapak Ibu perhatikan, gradiennya coba gradiennya gradien apa sih nih? Gradiennya gradien apa? Gradien garis apa? Gradien garis singgung F. Ya enggak? Oke, coba kita perhatikan. Akar X itu kalau saya gambar, itu kan begini ya. Ya. Nah, kalau di sini, ini semakin menuju ke 0 gradiennya. Iya enggak? Ini kan semakin agak landai gitu ya. Jadi gradiennya semakin menuju ke 0. Tetapi di sini yang mendekati 0, ini gradiennya kan semakin mendekati apa? Tak hingga. Mana satu? Ya, tak hingga. Ya, semakin menuju tak hingga. Jadi ini gradien ini memang nggak terbatas. Nilai gradiennya nggak terbatas. Ya, di sini. Jadi kalau gradien tak hingga itu kan, ini kan gradien 0. Ya enggak? Benar nggak? Kalau ini kan gradiennya 0 nih. Mendatar ini kan gradiennya 0 kan? Ya. Kalau ini gradiennya positif tapi lebih besar dibanding yang ini. Betul? Dibanding yang ini 0. Kalau yang ini kan gradiennya negatif. Ya, gradiennya negatif. Negatif ini, tapi ini negatif tapi besar. Menuju ke negatif tak hingga. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, yang ini gradiennya menuju ke tak hingga. Kalau X-nya menuju 0, gradiennya menuju ke tak hingga. Ya. Ya, ini tadi contoh fungsi yang continuous seragam tetapi tidak Lipschitz. Ya. Jadi kalau fungsi Lipschitz continuous seragam, tapi ini tidak berlaku sebaliknya. Jadi fungsi continuous seragam belum tentu fungsinya Lipschitz. Jadi contohnya adalah akar X. Ini ya, tadi sudah dijelaskan kenapa akar X-nya tidak Lipschitz. Oke, sekarang yang berikutnya adalah teorema ya Pak Lukman, terima kasih Pak Lukman. Untuk penanya berikutnya silakan Pak Tian.
Oke, yang berikutnya ini adalah eksistensi dari bukan eksistensi ya, extension kontinuan. Tapi di sini yang disebut extension di sini apa? Teorema, tapi teorema lanjutan ya untuk kontinu seragam ini berkaitan dengan ini. Ketika kita membahas kontinu itu kan ada teorema yang menggunakan barisan, ya enggak? Ya, jadi kriteria kekontinuan itu menggunakan kriteria barisan. Ya. Nah, di sini di teorema ini, teorema 547, ini juga menggunakan kriteria barisan. Ya. Nah, kalau F itu kontinu seragam pada A, ya, kemudian Fxn itu barisan Cauchy pada A, maka Fxn-nya juga barisan Cauchy pada R. Coba Bapak Ibu perhatikan. Xn itu barisan Cauchy. Barisan Cauchy itu konvergen nggak? Barisan Cauchy itu konvergen nggak? Halo? Iya, Bu. Ya, barisan Cauchy itu konvergen ya. Jadi sebenarnya pernyataan di teorema 547 itu mengatakan kalau F-nya kontinu seragam pada R, dan jika Xn-nya itu barisan yang konvergen di A, maka Fxn-nya barisan konvergen di A. Ya, karena Cauchy itu ekuivalen, mengakibatkan dia konvergen. Nah, kemudian di teorema 548, suatu barisan itu kontinu seragam pada interval buka jika hanya jika kalau kita mendefinisikan di endpoint-nya itu di A dengan di B itu sebuah nilai, maka extension-nya tadi itu kontinu, bukan kontinu seragam. Ya, bukan kontinu seragam. Contohnya gini, kalau kita menggunakan kontinu, tidak menggunakan kontinu seragam, kita belum tentu bisa menentukan endpoint-nya ini. Ya. Belum tentu menemukan endpoint-nya. Nah, sekarang endpoint-nya itu yang mana? Endpoint-nya yang mana? FA-nya sama dengan apa? Ya, tentu kalau kita pakai kekontinuan, FA-nya adalah limit X menuju A dari sebelah kanan Fx, gitu ya. Yang B-nya itu adalah limit X menuju B dari sebelah kiri Fx, gitu ya. Oke, kalau yang aproksimasi, saya tidak akan bahas aproksimasi. Yang Weierstrass juga enggak. Nah, kekontinuan dan Gauge mungkin enggak ini ya, belum sekarang ya. Karena ini nanti sebenarnya akan dipakai pada saat Bapak Ibu membahas tentang integral Riemann. Partisi-partisinya nanti kita bahas setelah integral Riemann. Ini inverse enggak dibahas inverse. Oke. Nah, untuk kekontinuan mungkin saya hanya akan bahas sampai kontinu seragam ya. Yang berikutnya kita masuk ke bab 6. Yang di sini ada yang mau ditanyakan nggak tadi kontinu seragam?
Oke, mungkin gini dulu deh. Bapak Ibu, tolong berikan contoh fungsi yang continue seragam, kemudian fungsi yang tidak continue seragam. Kemudian berikan alasannya. Coba silakan nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan ke saya. Mungkin saya kasih waktu 15 menit ya untuk mendeskripsikan fungsi continue contohnya apa, continue seragam contohnya apa, yang tidak continue seragam contohnya apa. Gitu. Silakan. Bu, izin bertanya dulu sebentar tentang instruksinya. Iya Bu, Bu Nur, kenapa? Izin bertanya, yang diminta contoh itu satu fungsi kontinu seragam, yang kedua fungsi yang tidak kontinu seragam atau fungsi kontinu tidak seragam, Bu. Fungsi yang Kontinu tidak continue seragam. Oh, Tidak continue seragam itu bisa macam-macam. Oke, mungkin yang lebih ini ya, tidak continue tapi tidak continue seragam, boleh. Oh, baik. Tapi jangan pakai yang tadi yang akar X tadi. Oh, baik. Yang lain. Terima kasih, Bu. Ya.
Ya, halo. Enggak ada. Sorry Pak. Maaf ya Pak, sambil ngajar, sorry. Baik,
Dokumentasi kegiatan Iya, balik. Baru mulai ya, Pak?
Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau memberikan contohnya? Izin Bu, yang boleh Bu izin. Boleh, silakan. Yang fungsi kontinu seragam, contohnya fx sama dengan 5x Bu. Ya, terus? Nanti dipilih delta sama dengan epsilon per 5. Jadi deltanya hanya bergantung kepada epsilon. Ya, terus? Yang fungsi kontinu tak seragam, fx sama dengan 1/x. 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 Jadi nanti persamaan deltanya bergantung kepada epsilon dan bergantung kepada u. Tapi itu belum jelas tuh. Sama dengan 1/x pada interval yang mana? Oh, iya. 1/x dibatasi untuk x-nya positif, Bu. X lebih dari 0. X lebih dari 0 ya. Tapi kalau X-nya saya ambil, pembatasannya saya ambil dari 1 sampai tak hingga, kontinu seragam nggak? 1/x. 1 sampai tak hingga. Kontinu seragam nggak? Ya, gradiennya jadi landai ya, Bu? Iya. Jadinya kontinu seragam nggak? Belum tahu. Kontinu seragam ya. Kalau pakai 1 sampai tak hingga itu kontinu seragam. Tapi kalau pakai 0 sampai tak hingga, baru tidak kontinu seragam di situ. Boleh bertanya, Bu? Boleh, silakan. Ya, yang mulai dari 1 sampai tak hingga dikatakan menjadi kontinu seragam. Itu nanti perbedaannya dengan yang tadi gimana, Ibu? Karena waktu saya pakai 1/x tadi, saya mendapatkan deltanya itu bergantung kepada epsilon dan u. Iya, tapi kalau Ibu batasi dari 1 sampai tak hingga, itu pakai deltanya delta yang paling kecil. Delta yang paling kecil itu diperoleh pada saat X sama dengan 1. Gitu. Ya, atau Ibu menggunakan Lipschitz. Sama, itu nanti Lipschitz untuk 1 sampai tak hingga. Ya, dicoba. Untuk kalau X-nya dari 1 sampai tak hingga itu pasti Lipschitz di situ, 1/x. Itu nanti Ibu pakai ini, pakai tadi kan kalau Lipschitz itu kan berkaitan dengan gradien kan, gradien garis singgung kan. Ya, gradien garis singgungnya gimana? Yang dari 1 sampai tak hingga. Kalau menuju tak hingga kan gradiennya menuju ke 0 tadi itu. Di 1 gradiennya berapa? Nah, itu pembatasan untuk nilai K-nya di situ. K-nya pakai yang itu. Bu, izin bertanya lagi, Bu. Ya, boleh, Bu Rina. Jadi Bu Rina sama. X sama dengan 1 tadi ya, Bu, menjadi kontinu seragam atau kontinu tak seragam. Jadi kalau saya pakai fungsi X-nya 1/x, tapi
domainnya saya batasi 0 sampai 1, berarti itu menjadi tak seragam gitu ya, Bu? Ya, Baik, Bu. tak seragam karena di nolnya itu. Ya, Tapi kalau Ibu pakai dari 1 sampai tak hingga, itu seragam. ya. Ya, Baik, Bu. ya. Ada yang bisa memberikan contoh yang lain? Silakan. Bu Rina, silakan Bu Rina. Eh, Kalau yang nomor 1, saya pakai fungsi fx-nya seper x, Bu, continuous seragam pada A-nya 3 sampai tak hingga. Lalu saya ngambil deltanya itu 9 epsilon. Terus? Lalu yang kedua, saya sama kayak Bu Nur, cuma saya pakai sifatnya yang dari trioma 542, tapi yang untuk barisan, Bu, yang ketiga. Jadi saya pilihnya, enggak, saya pilih barisannya XN-nya 2/N, YN-nya 2/N tambah 1, di mana XN sama YN-nya itu elemen A, dan untuk setiap N anggota bilangan asli, dan limit Ya, XN terima dikurang kasih YN-nya Pak 0. Mangguri. Yang berikutnya silakan Bu Pinta, dari Bu Pinta, monggo. Lanjut Bu Rina, silakan. Oh iya. Lalu kemudian fxn-nya, karena dia fx-nya tadi seper x, maka fxn-nya itu n/2, dan fyn-nya itu n tambah 1/2. Lalu harga mutlak dari fxn dikurang fyn itu n/2 dikurang n tambah 1/2 sama dengan setengah, di mana kita kan harus lebih besar sama dengan epsilon 0, jadi saya pilih epsilon 0-nya itu 1/4. Dan epsilon 0-nya itu anggota bilangan real. Ya. Ya, makasih Bu Rina. Terima Ya, kasih, Bu. udah bagus ya, ada menggunakan barisan. Kemudian tadi sudah deltanya pakai 9 epsilon tadi ya, yang 3 sampai tak hingga ya. Oke. Ada yang lain silakan Bapak Ibu. Ada lagi? Silakan. Yang memberikan contoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pinta. Nah, Saudara Imas, Bu Imas, silakan ditutup recordnya dan Anda keluar. Ini nggak ada breakout room ya Pak ya? Mungkin keluar dari ruang meeting dulu, nanti dihubungi Mbak Dini untuk masuk kembali setelah kita rapat ini ya, rapat kelulusannya. Akan keluar dulu dari ini ruang meeting. Ya, oke. Waalaikumsalam.
Ada lagi yang mau memberikan contoh, silakan. Sudah masuk belum Mbak Dini? Oke, ya ya. Ya, udah, Mbak. Udah, Mbak Dini. Nggak ada yang beda jauh sih. Rata ini apa? Sesuai dengan ini ya. Oke, baik Bapak Ibu. Ini hasil penilaian yang Bapak Ibu berikan. Tidak ada ini ya.
Oke, Bapak Ibu, sorry ya, ini tadi sambil menguji. Oke. Ada ini lagi nggak? Nggak ada. Oke, saya masuk ke ini ya. Kalau nggak ada lagi yang di ini, saya lanjut ke kita masuk ke diferensial. Nah, di sini definisi untuk derivatif ya. Bedanya apa sih derivatif, diferensiabel, diferensial gitu ya. Nah, kalau diferensiabel itu kata sifat ya. Kata sifat, kalau derivatif itu nilai turunannya. Ya. Nilai turunannya itu derivatif. Jadi tolong diperhatikan di definisi 611, I subset R itu interval. Intervalnya tidak dikatakan apakah interval buka, tutup, atau terbatas atau tidak, tapi yang jelas I-nya interval, gitu ya. F itu dari I ke R, kemudian C-nya anggota I. Kita katakan bahwa L, bilangan real L, itu merupakan turunan F di C. Ya. L itu adalah turunan dari F di C. Jika untuk setiap epsilon positif, terdapat delta yang bergantung terhadap epsilon lebih besar 0, sehingga jika X anggota I yang memenuhi harga mutlak X min C itu berada di antara 0 sampai delta epsilon, maka Fx min Fc dikurangi X min C dikurangi L kurang dari epsilon. Ya. Coba kalau Bapak Ibu perhatikan, nah ini. Ya. Nah, sebenarnya dari sini sampai sini, ya, itu mengatakan bahwa limit X menuju C, Fx min oh ya, Fx min Fc, X min C itu sama dengan L. Nah, dari definisi ini, ya, dari definisi itu mengatakan bahwa L itu sama dengan limit X menuju C, Fx dikurangi Fc per X min C. Di mana L-nya tadi, L itu adalah turunan dari F di C. Ya. Kalau kita simbolkan F aksen C itu sebagai L, ini maka ini sama dengan F aksen C. Gitu ya. Nah, ini dari definisi tadi kita bisa menentukan turunan dari X kuadrat contohnya. Turunan dari X kuadrat kalau kita menggunakan definisi limit yang tadi, limit yang ini, ya kita menggunakan turunan, menggunakan limit, maka ini X kuadrat dikurangi C kuadrat per X min C itu sama dengan, ini kan kita jabarkan menjadi X min C, X plus C, gitu ya. Yang ini dicoret, hanya tinggal limit X menuju C, X ditambah C sama dengan
2C. Jadi turunan kalau fx-nya sama dengan x kuadrat, f aksen c sama dengan 2c. Atau f aksen x-nya sama dengan 2x. Ini kita menggunakan definisi untuk menentukan turunan. Ya. Kemudian di teorema 612, f itu punya turunan di C, maka F-nya continue. Ya. F punya turunan di C, maka F continue. Nah, pertanyaannya mungkin terbalik nih, dibalik. Apakah ini berlaku? Apakah apakah ininya berlaku gitu ya? Apakah ke kirinya berlaku nih, pertanyaan saya. Apakah fungsi continue di C pasti F punya turunan di C? F continue, apakah F punya turunan? Ada nggak? Apakah kalau F-nya continue, maka F punya turunan? Tidak ya. Tidak selalu. Ya, tidak selalu. Ada fungsi continue yang tidak punya turunan. Contohnya apa? Contohnya harga mutlak X. Di situ sudah ini di bawah di sini. Harga mutlak X itu fungsi continue. Tetapi harga mutlak X continue-nya disuruh bilang real. Tapi harga mutlak X-nya tidak continue untuk X sama dengan 0. Ya. Kalau Anda lihat di gambarnya, harga mutlak X itu kan gini ya gambarnya ya. Di sini nggak ada turunannya. Ya, nggak ada turunannya. Nah, ini yang lebih ekstrem lagi tuh. Contohnya fungsi yang ini. Fungsi ini ada fungsi Weierstrass. Ya. Fungsi ini continue di seluruh bilangan real, tetapi tidak punya turunan di mana-mana. Ya. Tidak punya turunan di seluruh bilangan real. Continue tapi tidak punya turunan di bilangan real. Kalau Anda mau ini, Anda bisa gambar ini ya. Untuk pendekatan N sampai 100 saja. Jadi sigma N dari 0 sampai 100 1/2 pangkat N cos 3N kali X. Ya. Anda bisa nanti lihat gambarnya kayak apa sih? Fungsinya continue, tetapi tidak punya turunan. Ya. Di seluruh titik itu dia continue, tetapi tidak punya turunan di seluruh titik. Kalau ini kan hanya satu tadi ya, Anda bisa bayangkan bahwa di sini fungsinya pada saat X sama dengan 0, itu kan dia continue, tetapi tidak punya turunan. Kalau dilihat dari gambar tuh kelihatan apa di situ? Terlihat apa? Yang Bapak Ibu yang lihat apa? Untuk harga mutlak X untuk di X sama dengan 0. Fungsinya mana? Ini kan kelihatan patah gitu ya.
gambarnya kan patah ya. Jadi ada patah. Jadi kalau saya gambar gini, fungsi gini, di sini tuh nggak punya turunan. Karena di sini patah. Atau gini. Nah, di sini patah. Ada patahan. Nggak mulus gitu ya. Jadi di situ tidak punya turunan. Nah, Anda bisa bayangkan bahwa di sini fungsinya, nah ini patah gini fungsinya ya. Anda bisa bayangkan. Dia kontinu tapi di setiap titik ini dia patah. Ya. Bisa digambar, silakan digambar pakai oktav atau pakai apa nanti ngelihat ya gambarnya seperti apa fungsinya. Oke, kita lanjut ke teorema 613. Di teorema 613 itu sebenarnya 613 dan seterusnya itu ini aljabar untuk turunan. Ini saya nggak akan menjelaskan secara detail, ini di kalkulus sudah dibahas. Gitu ya. Ini juga ini generalisasi dari yang di 613 tadi. 612, sorry. 613. Generalisasi dari itu tadi 613. Kemudian nah ini yang paling penting tuh di aturan rantai ini ya. Cuma sebelum sampai ke aturan rantai mungkin kita lihat ini apa? Notasi, ada beberapa notasi yang digunakan untuk turunan. Ya. Ada yang menggunakan notasi Leibniz ya. Ini notasi Leibniz, yang terakhir ini notasi Leibniz. Ini. Ya. Kemudian ini D. D itu biasanya kita gunakan ini sebagai operator gitu ya. Notasi untuk operator atau F aksen. Jadi F aksen X itu sama dengan df per dx itu sama dengan df. Itu biasanya ada x-nya di bawahnya. Ya. Terutama nanti kalau sudah fungsinya fungsi 2 variabel, 3 variabel biasanya pakai f. Nah, untuk komposisi fungsi ini berkaitan dengan turunan untuk fungsi komposisi. Ya, aturan rantai itu berkaitan dengan turunan untuk fungsi komposisi fungsi. Tapi sebelum masuk ke sini ke aturan rantai, kita lihat dulu ada Carat-Theodori theorem. Ya, Carat-Theodori theorem ini nanti kita gunakan untuk membuktikan teorema, membuktikan turunan fungsi komposisi. Jadi aturan untuk turunan fungsi komposisi yang disebut dengan aturan rantai tadi. Nah, di Carat-Theodori theorem sini coba Anda perhatikan mengatakan apa? F itu terdefinisi pada interval I ya, yang memuat C, I-nya memuat C, F itu punya turunan, ya, diferensiabel. Punya turunan di C hanya jika terdapat fungsi C di sini pada I, fungsinya kontinu, sehingga memenuhi Fx dikurangi Fc sama dengan Cx kali X bin C untuk X sama elemen I. Pada kasus ini, C-nya di sini sama dengan F aksen C. Ya. Nah, ini kita gunakan Carat-Theodori theorem untuk pembuktian aturan rantai. Jadi, turunan dari G komposisi F di C itu sama dengan G aksen FC kali F aksen C. Ini kalau saya pakai notasi Leibniz, df komposisi G X per dx atau di situ dc gitu ya.
Ini saya tulis sama dengan D, FG, C per DC. Itu akan sama dengan, nah ini sama dengan D, F, GC diturunkan terhadap GC. Dikalikan turunan GC terhadap C. Ya, ini turunan G terhadap FC. Oh, ini saya pakai F komposisi G ya. Sorry, sama aja. Nah, ini penggunaan tadi, penggunaan aturan rantai. Contohnya kalau saya punya Y pangkat N, ya, Y pangkat N, kita tahu bahwa Y pangkat N itu adalah turunannya NY pangkat N1. Nah, sekarang saya mau menurunkan F pangkat N. Turunannya apa? Kalau saya menggunakan aturan rantai, maka diturunkan terhadap F-nya dulu. Hasilnya adalah Fx N kali Fx pangkat N-1 dikalikan F aksen X, gitu ya. Jadi ini menggunakan aturan rantai. Nah, mungkin sebelum sampai ke sini, saya lanjut ke bawah. Oke, coba pakai aturan rantai. Yang C itu gimana? Atau yang 5, sorry. Nomor 5, C atau D? Mana? Dengan menggunakan aturan rantai. Coba yang C, 5C jawabannya apa tuh? N kali sin X pangkat K kali N-1, kemudian dikalikan turunan dari sin X pangkat K. Ya, turunan sin X pangkat K-nya apa? Jadi cos X pangkat K kali K X pangkat K-1. Oke. Tadi apa? M? M kali sin X pangkat K pangkat M-1 kali cos X pangkat K kali KX pangkat K-1 Kali? kali K, oh ya sebentar, kali KX pangkat K-1 kali cos KX pangkat K. Cos X pangkat K ya? Ya, Ya, oke. Ini mungkin di belakang ini harusnya. Ini dulu cos-nya dulu baru ini. ya Bu. Ya, yang D gimana yang D? Yang D.
2x kali secant kuadrat x kuadrat. 2x kali secant X kuadrat. kuadrat x kuadrat. Oke, good. Oke, Bapak Ibu, mungkin yang lainnya nanti kita akan bahas. Kita tadi baru sampai aturan rantai, ya, bahas aturan rantai. Yang lain kita lanjutkan minggu depan ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri untuk kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gita. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.